Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ardia Suwada Rahman, kelas SI 18 pagi BI. Di sini saya ingin menjelaskan UAS dengan beberapa part, dan ada data dukungan dari Google Drive oleh Pak Muhammad Iqbal Julhak MKOM dengan mata kuliah Business Intelligence. Langsung saja di sini gunakan data di G Drive berikut. Di sini saya tidak perlu mendownloadnya lagi. Jadi di sini dicoba buka aja. Nah, di dalam Google Drive ini ada folder ya. Di sini ada folder part 1 dan part 2. Karena saya sudah mendownloadnya, jadi tidak perlu di-download lagi. Di sini part 1 diberikan sebuah file PBIX dan 4 file pendukung untuk bagian ini. Jadi di bagian part 1 ini ada 1 file PBIX dan 4 file pendukungnya. Langsung aja di sini nomor 1 Anda harus mengatur link file dengan file PBIX yang diberikan. Kita masuk ke link download part 1 ya. Saya di sini. Nah, di sini kita untuk menghubungkan file PBIX ini dengan aplikasi Microsoft Power BI. Di sini langsung kita klik kanan saja, lalu kita open with, lalu dari sini kita keep using this apps Microsoft Power BI Desktop. Di sini kita bisa always use this app to open. Jadi setiap kita membuka file PBIX yang berbentuk PBIX, kita akan selalu menggunakan Microsoft Power BI. Di sini boleh saya bisa dicentang, lalu kita klik OK. Kita centang. Kita tunggu beberapa saat agar filenya terhubung. Nah, di sini sudah mulai loading. Di sini sudah terhubung atau sudah connect file PBIX yang tadi ke Microsoft Power BI. Kita lanjut ke nomor 2. Lakukan refresh untuk memastikan sudah terdapat koneksi antara file PBIX dengan file yang diberikan. Jadi di sini kita bisa merefresh. Nah, untuk merefreshnya ini saya sendiri langsung klik yang menu yang ini, menu data. Jika sudah ada kolom-kolom atau isi-isi dari sini atau field yang ada di sini, berarti file tersebut sudah terhubung. Kita lanjut ke nomor 3. Kita lanjut ke nomor 3.
ini ada lakukan relationship antara tabel yang ada. Jika sudah ada auto debug oleh Power BI Desktop, Anda harus lakukan verifikasi terhadap relationship yang terjadi. Di sini kita bisa melihat relationship lewat struktur ini atau model. Di sini belum ada relationship antara setiap nama-nama ininya. Setiap nama-nama fieldnya ini ya. Jadi kita bisa bikin relationship atau hubungan antara field tersebut. Di sini langsung saja kita bisa klik yang dim edge group ×3, lalu kita masukkan kelola hubungan. Di sini belum ada hubungan yang didefinisikan. Lanjut kita akan mendeteksi otomatis ya. Kita tunggu di sini setelah menemukan dua hubungan baru dideteksi otomatis. Di sini ada hubungan antara tabel fact population ke dim edge group, lalu di fact population ke dim region. Nah, dengan nama kolom di sini, dengan nama kolom yang sama, kita tutup aja. Lalu kita lihat di sini ada relationship antara ketiganya. Sini ada relationship antara field dim edge group dengan fact population one to many, terus field dim region ke fact population one to many dengan nama kolom country ID. Lanjut kita ke nomor 4. Buatlah sebuah kolom dari tabel dim edge menggunakan fungsi concatenate untuk menggabungkan kolom edge group dan edge kategori. Di sini kita bakalan ngegabungin dua kolom yang berbeda ke satu kolom yang sama. Di sini kita akan sini kita buka field yang dim edge group, lalu kita bakalan ngegabungin antara edge group dan edge kategori dengan fungsi concatenate. Di sini kita langsung aja masuk alat tabel, lalu ke kolom baru. Di sini saya akan namain edge kategori. Kita masukin edge kategori. Lalu kita langsung masukin fungsinya concatenate. Lalu teks satunya ini nama kolom pertama yang akan kita masukkan. Pertamanya kita kutip 1, sebutin nama fieldnya dim edge group, lalu kita kurung siku teks yang pertama yaitu kolom pertama edge group, lalu koma, terus kita buka kurung siku lagi dan masukin kolom kedua yaitu kategori. Kita langsung tutup kurung, enter.
Kita tunggu, langsung masuk nama kolomnya, yaitu H kategori. Sekian dari part 1 ini. Jadi kita akan simpan nama. Kita akan simpan di sini. Kita buat nih folder. Kita simpan. Setelah ini kita close, masuk ke part 2. Di part 2 ini ada sumbernya, yaitu dari ebook. Dari chapter 4 mengenai literature text. Di sini lakukan pencarian untuk total sales, total cost, profit, dan profit margin. Di sini kita masuk ke downloadan part 2. Ini kita masuk, kita klik aja. Nah, di sini akan muncul di sini. Kita masuk ke sini, ke data, langsung kita ke field internet sales. Kita bisa bikin bikin total sales. Kita bisa buat kolom baru. Seharusnya kita bisa bikin pakai ukuran baru, karena saya sudah mencobanya error, lalu kita bisa bikin pakai kolom baru. Di sini kita langsung buat kolomnya aja. Nama kolomnya ini total sales. Total sales sama dengan sum kolom name. Dari field internet sales, terus masuk di sales amount. Langsung tutup kurung, kita enter untuk mendapatkan total sales-nya. Di sini akan muncul seperti ini, karena yang diinginkan itu seperti ini. Kita buka internet sales, sales amount. Kita buka tabel. Karena yang dibutuhkan 29,358, di sini tidak bisa, jadi kita pakai nilai simbol English yang United States. Maka total salesnya akan sama seperti ini. Jadi yang selanjutnya itu ada
total cost. Lakukan pencarian total sales, total cost. Selanjutnya ada total cost. Total cost sama dengan sum dari field internet sales masuk ke total product cost. Langsung tutup kurung, kita enter. Maka hasilnya seperti ini. Kita ubah juga nilainya jadi English United States. Nah, ini 17,277, kita lihat di Nah, 17,277. Nah, ini hasilnya sama. Jadi yang selanjutnya kita buat kolom profit. Untuk profit sendiri, kita bisa hitung cara cepatnya. Profit. Kita bisa hitung cara cepatnya, yaitu kolom total sales dikurangin total cost. Karena kita pengen kurangi ini sama ini. Jadi enter. Kita akan melihat profitnya seberapa banyak. Nah, ini profitnya. Jadi langsung kita ubah nilainya juga menjadi seperti tadi. Nah, muncul seperti ini. Kita masuk ke profit margin. Kita buat kolom baru. Untuk profit margin kita bisa pakai strip divide, terus buka kurung profitnya, masuk ke total sales. Langsung ditutup kurung. Karena kita lihat profit margin, jadi kita buat jadi present. Jadi
Nah, ini profitnya. Profit marginnya ini 41,15%. Kita lanjut masuk ke nomor 2 part 2, yaitu lakukan pencarian untuk YTD sales fiskal, dan prior year sales. Di sini kita masuk ke kolom baru aja. Kita buat kolom namanya YTD sales. YTD sales. Di sini total YTD. Terus di sini total sales-nya. Terus di sini kita kutip pakai date. Terus masuk. Ini langsung kita enter aja untuk kolom YTD sales. Ini muncul YTD sales-nya. Kita masuk ke alat kolom, nilainya kita ubah jadi English yang US. Nah, ini sudah. Jadi sekarang kita masuk ke YTD Sales Fiscal Calendar. Kita masuk ke kolom baru. Kita ubah fiskal YTD sales. Terus kita di sini tulis script total YTD. Buka kurung total sales, koma, date, order, tutup kurung, date, (03) per Nah, ini script yang diberikan. Nah, di sini error, saya nggak tahu errornya kenapa. Di sini terjadi error, jadi kita skip aja. Jadi kita masuk ke kolom baru untuk menemukan prior year sales. Kita masuk ke prior year sales.
calculate, terus total sales, sampai tadi cerita di dalam aja ya. Time period last year. Date, order, masuk date, tutup kurung. Nah, sini kita enter. Di sini juga kosong nilainya, jadi kita skip, kita masuk ke part 3. Part 3 ini bersumber juga dari ebook, yaitu dari chapter 5 mengenai visualizing data. Kita masuk ke chapter 5. Di sini complete example, kita visualizing datanya, kita copy, enter. Nah, dari sini kita buka aja chapter 5-nya. Untuk yang part 2 bisa kita save agar tidak hilang. Dengan nama yang sama. Ini kita ubah jadi part 2. Save. Kita masuk ke ini part 2 udah di save. Kita masuk ke chapter ke part 3. Di part 3 tampilkan tabular data, visualizing tabular data mengenai tabel, matriks. Dari sini kita bisa lihat, kita klik saja tabular datanya. Visualizing tabular data mengenai tabel, matriks, bar. Tabel. Untuk ini kita bisa ke menu tabular data. Kita masuk ke visualizing ini, terus kita masuk ke tabel. Coba tabelnya seperti apa. Nah, di sini tabelnya yang sudah ada. Ini sudah terlihat total sales, profit yang sudah ada. Nah, tadi total sales, profit yang sudah di part 2 yang sudah dikerjakan tadi. Masuk ke matriks. Kita ke matriks sebelahnya. Untuk matriks seperti ini tampilannya, jadi sales, territory, region, total sales, profit, total cost, sama total transaction.
Di sini ada year sales, di sini ada total sales sama profitnya. Terus masuk ke bar, visualizing bar. Visualizing bar ini untuk barnya kita bisa lihat di sini di diagram batang bertumpuk, ini tampilannya seperti ini. Dari untuk yang warna hijau biru, ini untuk total salesnya, ini profitnya, jadi ya hampir banyak lah, sekitar banyak, lumayan profitnya dari 2005 sampai dengan 2008. Terus masuk ke tampilan ke kolom chart. Untuk kolom chart ini untuk kolom chart itu dia ada di sini. Nah, ini profitnya tahun 2005 ini 4 juta, 2016 9 juta, 2007 ini hampir 2007 dan 2008 ini hampir sama untuk total sales sama profitnya. Kita masuk ke pie, visualizing pie. Pie ini yang ini diagram lingkaran. Nah, di sini terlihat total salesnya, profit, total sales, profit, total sales, profit, total sales, profit. Nah, ini untuk tahun 2005, tahun 2006, dan yang merah ini tahun 2007, dan yang kuning ini 2008. Ini sudah ada rinciannya, jadi masuk donut chart. Untuk donut chart, sebelahnya grafik donat, nah, bentuk hanya beda bentuk saja. Jadi di sini untuk tahun 2005, 2006, 2007, 2008. Terus kita masuk ke nomor 2. Tampilkan visualizing trend data mengenai line, area chart, combo chart, dan ribbon chart. Kita di sini masuk ke menu trend data. Kita masuk ke trend data. Yang pertama, line and area chart. Line and area chart. Ini untuk diagram line-nya, line chart. Terus masuk ke area chart. Terus masuk lagi ke
area chart, lalu ke combo chart, diagram combo. Nah, kita masuk ke yang terakhir, rebound chart. Untuk rebound chart, ini kita pakai yang ini. Nah, ini hasilnya. Jadi, kita simpan. Untuk part 3 ini, simpan sebagai. Lalu, kita ubah namanya. Sudah masuk, jadi kita close. Jadi sekian untuk pengerjaan ujian akhir semester ini. Kurang sekurang-kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.